Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa ayyuhal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Masih bersama dengan kitab Khulasah Ta'dhim bil Ilm karya Dr. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada atau melanjutkan pada al-maqid yang kelima yang tadi malam kita sebutkan, sebagaimana apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, yakni sulukul jaddatil musilati ilaih, menempuh jalan yang benar untuk sampai kepada tujuan, bahwa setiap sesuatu yang ingin diraih itu memiliki cara masing-masing untuk mencapainya, tak terkecuali untuk mencapai atau meraih ilmu yang bermanfaat juga punya cara, punya jalan yang harus kita lalui. Kata penulis, siapa yang melalui jalan yang benar, dia akan meraih apa yang dia cita-citakan atau dia ingin raih. Tapi siapa yang menyelisihi jalan tersebut, maka dia tidak akan mencapai apa yang dia inginkan. Kalaupun dia mencapainya, dia akan mencapai sedikit, tapi tidak seimbang dengan apa yang dia lakukan. Mungkin waktunya terlalu lama, atau sampai istilahnya capek lah, atau biaya yang terlalu banyak, tapi hasilnya sedikit. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau, bahwa menempuh jalan itu dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, antum lihat langsung di halaman 40 saja di terjemahannya. Di halaman 40, perkara yang pertama itu menghafal matan ringkas dan padat yang sudah menjadi pegangan. Nah, itu langkah pertamanya, menghafal matan-matan ilmu yang sudah dipilih atau disusun oleh para ulama, yang dianjurkan, bahkan itu sudah disepakati bahwa itu adalah bisa menjadi rujukan atau pegangan. Menghafal merupakan sebuah keharusan. Barang siapa yang menyangka dia akan meraih ilmu tanpa menghafal, maka dia sungguh mencari sesuatu yang mustahil. Dan matan yang dihafal adalah matan ringkas padat yang sudah menjadi pegangan, yaitu yang menjadi rujukan para ulama di bidang tersebut. Coba untuk lihat halaman 42. Di situ diberi petunjuk. Ini diantaranya ya, selain dari apa yang saya sebutkan tadi malam, yang paling ringkasnya yang saya sebutkan tadi malam. Ya, ini ada penjelasan tata cara menempuh ilmu yang benar agar mendapatkan hasil maksimal. Salah satunya dengan menghafal matan ringkas dari satu cabang ilmu, lalu kemudian belajar penjelasannya kepada guru yang berakidah yang benar, ya, berakhlak dan mumpuni. Mumpuni maksudnya dia betul-betul menguasai ilmu itu tersebut. Salah satu kumpulan matan yang bagus untuk dihafal oleh penuntut ilmu adalah mudul thalabil ilmi. Mungkin sudah ada yang punya. Saya lupa tadi bawa contohnya. Buku-buku saku kecil, mau berisi matan-matan di dalam. Ya. Ini ditulis oleh Imam Masjid Nabawi, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Qasim hafizahullah ta'ala. Ada sampai 6 buku kecil. Ya.
Ini boleh jelaskan juga di berikut judul matanya secara ringkas. Diawali dengan mustawa tamhidi, berisikan hadis tentang adab dan zikir. Ya. Judulnya buku ini memang matan atau butun thalabil ilmi. Ya, matan-matan untuk para penuntut ilmu, matan-matan yang harus dihafal oleh para penuntut ilmu. Yang pertama itu berisi adab-adab, kemudian zikir-zikir, doa-doa. Ya. Masuk ke mustawa awal berisi matan nawaqidul Islam, batal keislaman, ada 10 qawaidul arba, ya, 4 kaidah usul ats-tsalatsa. Itu isinya ya, mustawa awal. Kemudian arba'in an-nawawiyah. Ya. Sini disebutkan fokus di ilmu tauhid dan menghafal hadis-hadis penting. Yang saya sebutkan tadi malam itu lebih ringkas dari An-Nawawi. Itu lebih ringkas. Masuk ke mustawa tsani berisi matan Tuhfatul Atfal. Ini tentang ilmu tajwid, ilmu tahsin ini. Ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an. Ya. Syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Ini masalah fikih. Syarat-syarat salat, ya, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya salat. Kemudian kitab tauhid. Ya, ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Keempat, masuk ke mustawa sadis berisi manzumah al-Baiquniyah. Ya, ini manzumah. Ini menyangkut tentang ilmu hadis ini. Manzumah Abi Ishaq Al-Ibri Al-Ajurumiyah dan Aqidah Wasithiyah. Nah, ini sudah naik tingkatan-tingkatannya. Ini menyangkut tentang kaidah bahasa Arab, kemudian pembahasan tauhid mengenai asma wa sifat. Masuk ke mustawa rabi berisi al-waraqat, Unwanul Hikam, Ar-Rabiyah, Aqidah Tahawiyah. Ini masuk sudah ilmu usul fikih, ilmu masalah warisan, kemudian mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk ke mustawa khamis berisi Bulughul Maram. Ini kitab fikih hadis-hadis ahkam yang lebih luas lagi. Ya, Zadul Mustaqni, ini fikih juga. Alifiyah Ibnu Malik, ini syair-syair ilmu bahasa Arab ini. Ya. Dengan menghafal dan mempelajarinya dengan guru, semoga menjadi pembuka wawasan keilmuan kita dan dapat merealisasikan dengan amalan sehari-hari. Nah, ini dituntun kita oleh para ulama caranya belajarnya. Biasa kita bingung apa yang sudah mau dipelajari ini. Ya. Jadi caranya itu yang pertama tadi, ya pilih buku-buku atau kitab-kitab ringkasan itu. Itu pun jangan belajar sendiri, ya harus dituntun. Ya, menghafal juga yang bagus itu harus dituntun. Ya, menghafal yang bagus dituntun. Belajar qiraah saja, itu kalau belajar sendiri, mendengarkan rekaman atau mengikuti, itu kurang maksimal ya. Karena harus praktek. Kalau cuma mendengar saja, kita tidak pernah memperdengarkan kepada yang sudah ahli, itu terkadang masih keliru. Keliru. Karena disangka kita membaca sudah benar, ternyata didengar oleh orang yang sudah lebih tahu, itu masih keliru kita ya. Jadi itu perlunya dibawa bimbingan guru. Menghafal ya, menghafal. Adapun perkara yang kedua, kembali ke halaman 40. Mempelajari matan tersebut dari guru yang baik dan bisa memberikan pengajaran. Mintalah pengajaran kepada seorang guru yang bisa memahamkanmu akan makna-makna dari matan tersebut, yaitu guru yang memiliki dua sifat. Ini saya menyebutkan kita harus belajar pada guru yang mampu memahamkan kita dari makna-makna atau penjelasan dari kitab matan-matan yang dihafal tadi secara ringkas ya. Nah, ini kalau kita belajar sendiri membaca buku, ini yang dimaksud oleh para ulama, ini yang mengerti bahasa Arab,
membaca kitab ulama dalam bahasa Arab itu terlarang untuk mempelajari sendiri. Apa sebab? Karena terkadang ada bahasa yang dipakai oleh penulis itu bisa saja terjadi lain yang dipahami oleh penulis, lain yang dipahami oleh pembaca. Jadi tidak ketemu. Nah, kalau dibawa bimbingan guru, maka guru itu akan terpelihara ilmunya. Karena guru yang dimaksud di sini adalah guru yang sampai ilmunya atau sanad keilmuannya sampai kepada penulis kita. Itu yang namanya ilmu yang terpelihara. Ya. Nah, mana Masya Allah ini saya menyebutkan lagi bahwa guru yang bisa diambil ilmunya itu ada dua sifat di sini. Pertama, mumpuni. Ya, mumpuni itu menguasai betul ilmu itu. Yaitu penguasaan sang guru dalam ilmu tersebut. Hendaklah si guru merupakan seorang yang diketahui tentang thalabul ilmi dan talaqqinya sehingga dia menguasainya. Ya, jadilah si guru sebagai orang yang memiliki penguasaan materi yang kuat dalam ilmu tersebut. Dan dasar atas perkara ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tasma'un, kalian telah mendengar dariku." Ini Rasulullah bersabda kepada sahabat. Tasma'un artinya kalian telah mendengarkan dariku. Wa yusma'u minkum, kalian pun akan didengar. Maksudnya dari kalian pun nanti akan didengar. Didengar oleh siapa? Didengar oleh murid-murid kalian, yaitu tabi'in. Ya, kemudian wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan dari orang-orang yang mendengar kalian juga nanti akan didengar oleh berikutnya. Nah, itu berarti sambungan sanad. Itu dasarnya ya, sehingga ilmu ini terpelihara. Nah, itu keutamaan ilmu dari ulama-ulama salaf. Karena ini berantai terus ke atas ya, jadi terpelihara. Tidak ada apa namanya tertutup pintu masuk angin di tengahnya ya, karena terpelihara terus sanadnya. Ya. Ya, namun dalam hadis ini karena tadi Nabi berkata kepada sahabatnya, ini kata penulis bahwa hadis ini keumuman nafasnya yang terpakai, bukan kekhususannya. Karena kalau disebut kekhususan berarti ini hanya berlaku sahabat. Kalian mendengar dariku, kemudian kalian pun akan didengar nanti, kemudian orang-orang yang mendengar dari kalian pun akan didengar. Nah, ini namanya secara khusus. Tapi makna hadis ini berlaku secara umum, karena kita juga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Terus sifat kedua dari seorang guru adalah kelayakan sebagai guru, di mana kelayakan ini juga tersimpul dalam dua perkara. Yang pertama, kesolihannya sebagai orang yang diteladani, baik dalam perilakunya maupun kesantunannya. Ya, akhlaknya baik, dikenal sebagai orang yang baik ya. Yang kedua, pengetahuannya terhadap cara-cara mengajar. Dia bisa memberikan pengajaran yang tepat bagi murid. Juga mengerti mana yang pantas diberikan, mana yang justru memudaratkan si murid. Ya, jadi guru itu bukan cuma sekedar tahu ilmu, tapi harus juga punya ilmu mendidik namanya ya. Ilmu mendidik. Dan ini banyak dijelaskan oleh ulama terdahulu ya, seperti beliau sebutkan di sini, cara mendidik dan memberikan pengajaran yang pernah disebutkan dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Selesai dari Al-Maqid yang kelima. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari Al-Maqid yang pertama sampai yang kelima.
Ya. Kalau ternyata bukan dari sana boleh. Oh ya, kalau untuk belajar qiraah ataupun belajar bahasa Arab ya, apa boleh belajar dari orang yang tidak dikenal di atas manhaj yang benar? Ya. Kata para ulama, selama masih ada orang yang bisa mengajar dari kalangan orang yang diketahui manhaj yang benar, maka itu lebih utama, lebih baik. Ya. Dibolehkannya para ulama belajar kepada orang yang mengetahui satu cabang ilmu tapi tidak di atas manhaj dan akidah yang benar, itu hanya darurat, hanya kalau terpaksa, tidak ada sama sekali. Apa sebabnya, Ikhwan? Karena dari ilmu qiraah atau ilmu bahasa misalnya, itu kalau pengikut hawa nafsu dan itu yang diwaspadai ya. Jadi kalau disebut apakah bisa, bisanya itu ketika darurat ya, tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita belajar pada orang yang seperti ini, dia dikenal misalnya dia ahli qiraah, bagus bacaan memang, diketahui ya ilmunya memang apa istilahnya orang sekarang, bukan ilmu kaleng-kaleng, benar memang bacanya. Kalaupun kita belajar sama orang seperti ini, maka kita belajar cuma itu tok saja. Kapan dia dimasukkan atau dijelaskan dalam perkara yang lain, maka itu tidak didengar. Seperti sementara kita diajar qiraah, terus dia baca satu ayat, terus dia kasih kita penjelasan, maka itu didengarkan saja dan jangan diambil. Ya, itu namanya berusaha untuk menyebarkan racun kesesatannya itu lewat pengajarannya. Ya, saya kasih contoh ya, kasih contoh. Kita kan ini belajar qiraah, kan mestinya kalau diajar qiraah berarti kan makhrajnya, hukum-hukum tajwidnya, sifat hurufnya, hukum mat-matnya, kan sekitar itu kalau qiraah ya. Nah, terus sampai pada ayat misalnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, biasa kan terus ditanya apa artinya? Nah, padahal kita belajar qiraah, belum belajar makna. Ya, tapi kan kita dipancing. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang-orang yang yadhkuruna, berzikir kepada Allah dengan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa junuban, baring. Nah, ini artinya bahwa berzikir itu boleh berubah-ubah keadaan. Jadi berzikir itu boleh bergoyang, la ilaha illallah. Dalilnya ini, lihat ayat tadi, berzikir, duduk, apa tadi, berdiri, kemudian duduk. Nah, itu kan namanya kita sudah digiring ya. Padahal tidak begini maknanya dalam tafsir. Bisa dipaham maksudnya ini. Ya, itu namanya ulama memberikan rambu-rambu kehati-hatian. Ya, karena terkadang itu kalau orang yang memiliki satu ilmu yang mumpuni misalnya di satu ilmu, jangan disangka menguasai semua ilmu. Walaupun ada memang orang yang menguasai semua ilmu, tapi jarang. Nah, ilmu itu biasanya ada yang seseorang menguasai ilmu satu atau dua cabang ilmu, ada yang menguasai cuma satu, yang lain-lainnya itu mungkin dia tersalah. Ya, seperti ini tadi yang kita maksud ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Untuk perjalanan saya dalam menuntut ilmu juga, kalau ilmu qiraah itu ya tergolong lama juga saya belajar, tapi itu pun pada guru yang memang cuma dikenal qiraahnya yang benar.
kiranya yang benar, tapi dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya itu jauh. Makanya setelah kita mengenal manhaj salaf ini, istilahnya apa itu? Di apa lagi saya komputer diinstal ulang. Diinstal ulang. Berusaha mencari guru yang ilmunya sama tapi manhajnya sudah dikenal di atas manhaj yang benar. Ya, alhamdulillah. Dari sisi bacaan ya tidak terlalu jauh beda sisi bacaan. Itu namanya diinstal ulang dan diperbaiki, jangan sampai ada yang tersesat kita di jalan masa-masa lalu. Ya.